Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Ferry Pradana. Dan di video kali ini aku akan membahas tentang cara mengedit foto di Pixellab untuk yang pemula. Nah, sebelum ke tutorialnya kita ke intronya dulu. Let's go. Oke teman-teman, intro udah selesai. Nah, mungkin teman-teman ingin terjun di dunia per-YouTubean ya teman-teman ya. Akan tetapi kamu tidak memiliki laptop yang untuk editing foto, thumbnail atau yang lainnya. Nah, di sini sebenarnya HP yang kalian nonton untuk YouTube saat ini itu adalah handphone yang bisa kalian sebagai modal semangat atau modal awalmu menjadi YouTuber atau yang lainnya. Nah, di sini aku bakalan ngasih tahu untuk kalian yaitu cara mengedit foto ya, nggak cuman thumbnail YouTube aja atau foto yang lainnya yang membuat fotomu menjadi estetik ya teman-teman ya. Nah, di sini aku bakalan rekomendasikan ke teman-teman untuk menggunakan aplikasi Pixellab karena Pixellab ini mempunyai fitur yang sangat lengkap ya, yang mirip-mirip dengan fitur yang ada di laptop, yaitu misalnya di Photoshop seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di sini aku nggak akan ada part-part, jadi kita bakalan coba untuk mentuntaskan yang ada di Pixellab. Nggak tahu mau berapa durasinya, aku bakalan jatuhin di video kali ini. Aku harap teman-teman di video kali ini paham, dan yang belum paham silahkan di kolom komentar. Nah, sebelum ke pembahasan silahkan klik tombol like, komentar, dan subscribe, dan jangan lupa untuk diaktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik dari Ferry Pradana. Nah, di sini kita langsung aja ke layar HP-nya. Let's go. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita udah masuk di layar HP-nya ya. Di sini kita langsung aja buka aplikasi Pixellab yang bisa kalian download di Play Store ataupun App Store. Dan di sini HP ku Android, jadi aku pakai Android, yaitu di Play Store, downloadnya secara gratis. Dan ini adalah penampakan atau tampilan awal yang ada di Pixellab. Nah, maka kalian akan disuguhkan seperti ini. Kita jelaskan terlebih dahulu yang bagian kiri terlebih dahulu. Ini adalah template ya, atau bisa dibilang bawaan dari Pixellab-nya, yaitu template. Bisa kalian pilih kayak gini. Ini udah disediakan backgroundnya kayak gini ya teman-teman ya. Nah, ada banyak sekali template yang bisa kalian pilih ya teman-teman ya. Biasanya sih aku pakai default. Nah, aku pakai default, yaitu ngedit sendiri ya, kayak gitu ya. Ya, aku udah jelasin tentang template. Kita geser lagi ke A, yaitu ke A. Nah, di bagian sini adalah bagian edit ya, kita edit teksnya. Nah, ini bagian edit teks. Untuk tong sampah itu untuk menghapus teksnya. Nah, kita tulis untuk teksnya apa, misalnya Ferry Pradana. Dan jika kalian ingin berkapital atau besar semua, kalian bisa pencet yang ada di sebelahnya tong sampah ini, di sebelah kirinya. Nah, secara otomatis akan menjadi huruf kapital kayak gitu ya teman-teman ya. Kita pencet sekali lagi akan menjadi huruf kecil semua kayak gitu, sesuai yang kalian mau lah ya. Dan itu kita pencet apply atau OK, otomatis akan seperti ini ya, Ferry Pradana. Dan lanjut ke fitur delete, ini adalah hapus. Seperti tong sampah yang ada di atas ini sama aja, delete tong sampah sama aja ya, ada dua ya, atas dan bawah kayak gitu. Dan ada fitur copy, ini adalah copy untuk teksnya. Kita pencet copy maka akan ada dua. Jika kalian copy lagi akan ada 3 dan seterusnya. Bisa kalian tambahkan sebanyak mungkin. Nih, jadi banyak teksnya ya teman-teman ya. Nah, kayak gitu. Kita bisa undo di sini. Ini adalah undo untuk melakukan kembali ya teman-teman ya. Nah, kayak gini. Alright. Selanjutnya di sini ada fitur to front dan to back. Itu apa sih itu, Bang? Nah, ini adalah untuk misalnya kalian ada yang tertumpuk. Contohnya gimana Bang? Misalnya aku kasih gambaran terlebih dahulu ya. Nah, semisal ada kotakan atau foto ya misalnya ya. Nah, teksnya ketutupan dan kalian melihat teksnya Ferry Pradana ketutupan. Nah, ini adalah gunanya to front ya teman-teman. Ini adalah gunanya to front. Nah, kita pencet to frontnya, maka otomatis teks yang barusan kita buat akan menjadi ke depan dan tidak menutupi background yang merah ya teman-teman ya. Dan kalian bisa menggunakan cara ini di lain. Caranya di sini ke lapisan. Setelah itu kalian bisa geser-geser kayak gini. Nah, ini geser ke bawah. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Nah, ini kan ketutupan kan. Nah, kita geser ke atas. Nah, secara otomatis teks yang ada di bagian atas itu akan maju teman-teman. Jadi nggak menutupi background hitam merah ya teman-teman ya. Nah, kayak gitu. Itulah gunanya to back
dan juga to front. Nah, di sini kita lanjut ke fitur selanjutnya yaitu posisi. Nah, di sini untuk mengatur posisi misalnya ingin ke bawah kayak gini. Nah, ini berguna sekali untuk kalian yang memindahkan teks yang sangat kecil ya teman-teman. Misalnya ini punya kecil sekali, misalnya ini kecil. Teksnya kecil banget kayak gini. Misalnya sampai nggak kelihatan ini ya. Nah, kalau kalian geser kayak gini kan lumayan ribet, lumayan sulit. Nah, di sini kita bisa pakai position dan kita pilih pixelnya, px-nya yaitu kalian berapa jaraknya kayak gitu. Jika semakin kecil misalnya 1 px itu makin lambat teman-teman. Ini aku udah kanan-kanan ini tuh lama banget. Jika kalian fullin misalnya ke 30 px itu bisa cepet banget dari perpindahannya itu cepet banget kayak gitu. Nah kan jadi cepet banget kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, kita coba untuk centang untuk meng-ACC nya. Kita lanjut ke relative position. Nah, ini ada relative position, kita bisa memindahkan posisi dari pojok kiri ke tengah, ke bawah, ke manainnya kayak gitu. Dan udah disediakan kalau ini adalah di tengah. Kalau yang kanan ini yang kiri ini adalah ke kiri. Kalau yang kiri bawah itu adalah ke pojok kiri atas. Nah, kalau ke yang pojok kanan atas ini adalah ke pojok kiri, dan yang pojok bawah kanan itu adalah ke pojok kanan. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya, kurang lebihnya. Nah, kita langsung aja pilih centang jika sudah. Dan di sini ada size, yaitu size dari teks yang kamu buat. Nah, ini kita bisa pilih size, dan ini size-nya 14, sangat-sangat kecil teman-teman. Kita bisa menambahkan yang ada di sini atau geser-geserin. Nah, teksnya jadi besar, yaitu sampai 450 size, itu besar banget ya. Mungkin kita sewajarnya aja, mungkin 91. Oke, 91 kita centang. Kita lanjut ke fitur selanjutnya yaitu padding. Nah, itu adalah untuk garis bawahnya ya teman-teman ya. Nah, kayak gini contohnya. Kita bisa mengatur paddingnya misalnya dari left dan juga right, dari kanan ke kiri kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kayak gitu. Bisa aja ini teksmu ketutupan teman-teman gara-gara padding ini. Hati-hati ya dalam pengeditan. Mending saranku untuk menggunakan padding ini secara manual aja. Caranya gimana bang? Caranya kalian geser-geserin aja kayak gini. Nah, ini adalah padding secara manual. Itu ya teman-teman ya. Mending pakai ini aja. Kita geser-geserin sendiri, itu adalah padding secara manual kayak gitu ya. Nah, di sini ada bagian color. Bagian color ini adalah dari warna teksnya. Misal kalian pilih merah, itu akan teksnya berubah jadi merah. Kalau hijau ya menjadi warna hijau kayak gitu ya teman-teman ya. Untuk simpel-simpelnya aja. Dan di sini ada warna gradien. Nah, untuk gradien ini kita bisa memperpadukan warna dari warna lain ke warna lain kayak gitu. Dari banyak warna lah, misalnya dari ke merah ke biru kayak gitu. Nah, ini kan kalau kalian lihat ada biru dan juga hijau. Ini apa sih? Biru muda dan merah ya. Nah, kan ini ada dua. Nah, jadi kita di sini bisa menambahkan beberapa warna di dalam satu teks kayak gitu. Kita pencet plus dan kita pilih warna yang akan kita pakai. Misalnya kita pilih merah, kita pilih color yang ada di sini dan kita pilih warna apa yang akan kita gunakan. Misalnya warna hijau. Dan yang bagian kiri kita warna merah. Kita oke. Nah, ini otomatis akan menjadi warna merah dan hijau kayak gitu. Dan kita bisa menambahkan yaitu warna lagi. Caranya kita pencet plus, maka akan ada tempat baru di sini. Kita pencet color, kita pilih warna yang sesuai kita inginkan. Nah, cara otomatis ada 3 warna dan kalian bisa menambahkan warna lagi. Dari sini 3 aja menurutku cukup ya. Nanti kalau terlalu rame itu tidak menarik, malah dikira aneh. Oke, kita oke. Dan di sini ada warna merah, pink dan juga hijau. Nah, seperti itu adalah gradien warna. Kita lanjut ke tutorial selanjutnya. Dan di sini ada tekstur. Tekstur itu apa, Bang? Tekstur itu sama seperti yang ada di color dan juga gradien, tapi berbentuk yang ada di galerimu. Misalnya kalian bisa menempelkan fotomu di sini, nanti ada bagian putih-putihnya, nanti ada foto kamu di situ. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kita coba tambahkan tekstur. Oke, di sini kita pencet tekstur yang satu ini. Aku bakalan pakai tekstur ini ya teman-teman ya. Kita lihatkan. Nah, ini ada abu-abu keputihan sedikit. Nah, ini adalah tekstur teks. Kita pencet. Nah, setelah itu kita centang.
Nah, secara otomatis kalau kita tambahin font bakalan kelihatan sih, tapi ini kan nggak ada fontnya jadi kelihatan biasa aja. Sebenarnya ini udah ditempelin tekstur dari foto ya, yang barusan kita buka di galeri kita kayak gitu. Nah, kalau udah masuk seperti ini, itu teksturnya udah kepasang. Jika kalian ingin menghapus teksturnya atau menggantinya gitu-gitu bisa banget. Kalau ingin menggantinya kalian pilih gambar di sini. Kalau kalian ingin menghapusnya kalian bisa pencet tong sampah yang ada di sini. Kita hapus, oke? Kayak gitu. Kita centang, kita lanjut ke fitur selanjutnya, opacity. Nah, di sini opacity itu kita bisa mengeblur, menyamarkan lah, menghilangkan, menyamarkan dan jelas itu bisa. Nah, kita ke bagian opacity, misalnya ke 50 mungkin agak buram-buram nggak kelihatan gitu ya. Kalau 0% itu nggak kelihatan sama sekali teman-teman. Nah, itu sama aja kita menghapusnya kayak gitu. Ini sama aja menghapus tapi dengan gaya gitu. Oke, di sini kita perjelas aja untuk opacity-nya 100%, yaitu jelas. Nah, kayak gitu. Kita centang, kita lanjut, yaitu rotasi. Rotasi kita bisa ke 0 derajat sampai 180 derajat, yaitu membalik ya teman-teman ya. Nah, kayak gitu, kurang lebihnya untuk rotasi. Untuk rotasi manual caranya gimana bang? Kalian ada fitur ini ya teman-teman. Nah, ini nih, kalian lihat putih-putih, tanda putih-putih yang ada di ini di layarku. Nah, ini kita bisa secara manual tanpa yang ada fitur di situ kayak gitu ya teman-teman ya. Untuk populasi untuk Mars mungkin belum sampai ya, mungkin belum kayak gitu. Kalau Mars itu untuk di teks itu nggak cocok ya teman-teman ya. Mungkin ini kita skip aja, kita skip. Dan di bagian font itu adalah gaya dari teks kita. Nah, caranya kita pencet font dan kalian bisa menggunakan font yang ada di bawaan dari Pixellab-nya. Ini ada banyak sekali font yang bisa kalian gunakan, yaitu bawaan dari Pixellab. Contohnya aku pakai meme font. Kita oke. Di sini atau kalian bisa menggunakan my font, yaitu font dari kita. Cara menambahkan fontnya gimana bang? Kalian tempelkan fontnya di dalam internal teman-teman, yaitu di internal, setelah itu di bagian folder font. Nah, ini ada tertulis di sini. Nah, itu caranya ya teman-teman ya. Nah, secara otomatis font kita akan dimasukkan kayak gitu. Kita pencet OK di sini dan font kita otomatis akan berubah. Dan ada juga fitur di bagian style. Di bagian style ini kita bisa memiringkan teks, bisa menebalkan, dan juga bisa menggaris bawahi di bawahnya. Itu ya lumayan asik sih, dan kita bisa mengembalikan ya teman-teman ya, kayak gitu. Kayak gitulah, intinya kayak gitulah. Ya teman-teman ya, kita default, kita centang lagi. Di bagian kurva kita bisa mempelengkungkan yaitu teksnya, kurva. Nah, kayak gini. Nah, contohnya kayak gini, teksnya jadi kayak pelangi ya teman-teman ya, kayak pelangi. Ya, seperti itu, kita default lagi. Kita lanjut ke fitur selanjutnya. Ini adalah background. Jadi ada kotakan warna teman-teman. Nah, jadi ada teks di bagian kotakan tersebut. Ada warna di bagian teks tersebut. Kita bisa ke warna hijau, ke warna merah, ke warna putih, atau ke gradient. Kayak gini ya teman-teman ya. Oke, aku background aku hapus. Nah, mungkin kayak gini. Kita lanjut lagi, yaitu udah background. Setelah itu kita ke alik ya teman-teman ya. Di sini yaitu kita bisa menggeser ke kanan, ke tengah, atau ke kanan. Itu kalau teksnya banyak ya teman-teman ya. Misalnya aku tambahin gagararara misalnya ini. Nah, misalnya banyak seperti ini kan. Kita alik lagi. Kalau kita ke tengah maka teksnya akan ke tengah. Nah, kalau ke kanan itu akan ke kanan semua. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Ini adalah perbedaannya, ke tengah, ke kanan, ke kiri. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, kayak gitu contohnya. Kita undo. Alright, kita lanjut yaitu passing atau spacing ya teman-teman, spacing lah. Nah, di sini untuk jauhkan jarak huruf ke huruf lainnya kayak gitu. Jaraknya lebih jauh juga bisa, atau kalian dekatkan juga bisa, sesuai yang kalian inginkan. Ini adalah spacing ya teman-teman ya. Dan ada line spacing. Ini adalah untuk jarak antara teks yang atas dan juga bawah. Kayak gini contohnya, aku editin lagi. Oke, ini hanya contoh. Nah, contohnya ada dua teks di bagian atas dan juga bawah.
ini kita bisa menjauhkan atau mendekatkan teks tersebut. Nah kayak gini ya contohnya ya teman-teman ya. Nah kayak gini, jauhkan sampai 150 spacing ya. Nah kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi ke fitur selanjutnya. Di bagian stroke, ini ada bagian stroke yaitu ketebalan di bagian teks. Ya, kita bisa menambahkan stroke di bagian pinggir-pinggir dari teks kita. Bisa warna hitam, hijau, sesuai yang kalian inginkan. Contohnya kita warna hitam. Kita ke color, kita ke plus. Setelah itu kita geser ke tengah-tengah ini ke warna hitam. Nah, otomatis warnanya akan hitam. Kayak gini ya, kurang lebihnya. Dan fitur selanjutnya di sini ada shadow. Nah, di bagian shadow kita bisa memberikan bayangan ya, bayangan di bagian pinggir-pinggir dari teks kita. Misalnya warna merah, warna hijau. Nah, kalau kalian lihat di sini kita tebalkan blur reduction-nya. Kalau kita kecilin nggak ada blurnya, kalau kita besarin blurnya akan kelihatan. Blurnya mana bang? Ini loh blur. Nah, ini ada hijau-hijaunya blurnya teman-teman ya. Nah, kayak gini. Itu adalah yang namanya shadow. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Dan kalian bisa menambahkan shadownya itu ke arah kiri ataupun kanan. Kalau X itu ke bagian kanan dan juga kiri. Kalau ke Y itu atas dan juga bawah. Itulah adalah perbedaan dari X dan juga Y. Kalau kalian suka matematika, kalian bakalan tahu fitur-fitur ini ya teman-teman ya. Oke, seperti itu. Kita undo lagi. Kita ke inner shadow. Ini adalah bayangan yang ke dalam teks ya teman-teman ya, ke dalam teks. Nah, jadi di dalamnya itu ada shadownya teman-teman. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Nah, itu adalah perbedaan dari shadow dan juga inner shadow. Dan ini mungkin di bagian emboss ini kurang ya. Maksudnya untuk pemula sih mungkin belum pasti menggunakan fitur-fitur ini. Aku aja nggak pakai fitur ini, jadi kita skip aja. Kalau perspektif itu misalnya kalian ingin menjadi estetik seperti ini. Nah, misalnya menjadi agak miring seperti ini. Nah, teks kalian akan jadi seperti ini. Dan lain sebaliknya ya. Kalian sesuaiin aja yang kalian mau. Kita undo lagi. Kita lanjut ke bagian 3D rotation. Kalian bisa di X dan juga Y. Seperti tadi, kalau X kita bakalan ke atas dan juga bawah. Melainkan ke Y. Kalau Y kita bisa ke kanan dan juga ke kiri. Nah, ini menjadi teks ambulan. Jadi kebalik kayak gitu ya. Ya kayak gitu. Dan juga ada 3D text. Maka teks kita akan menjadi 3D kalau kita aktifkan teman-teman. Ini mungkin juga jarang aku pakai juga untuk 3D-nya ya teman-teman ya. Kayak gitu. Dan di sini ada 3D shadow. Kita pencet. Nah, ini adalah di bagian bawah ini ada bayangan ya teman-teman ya. Bagian bawah ada bayangan. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini. Di sini ada fitur terakhir yang bernama reflection ya teman-teman ya. Reflection. Dan ini adalah fitur bayangan dari teks kita. Jadi ada bayangan, bisa kita naik turunin sesuai yang kita mau. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Kurang lebihnya gampang banget. Kalau fitur-fiturnya udah kita kuasai itu gampang banget ya teman-teman ya. Nah, kalau di bagian tengah ini bagian gambar ya teman-teman ya. Biasanya untuk menambahkan gambar kita ke plus. Nah, setelah itu ke from gallery. Oke, semisal aku pakai foto Free Fire. Nah, seperti ini. Nah, ini otomatis fitur yang ada di tengah ini akan hidup ya teman-teman ya. Nah, di sini ada bagian crop. Kita bisa pilih sesuai yang kita mau. Rasio yang udah ditetapkan, misalnya 2x3, 9:16 kayak gitu ya. Terserah teman-teman. Di sini aku pakai 16:9 ya teman-teman ya. Nah, kayak gini. Dan ini fitur udah kita kuasain barusan. Dari texture, opacity, stroke, marge dan lain-lain itu sama ya teman-teman ya. Seperti itu. Gampang banget. Dan yang terakhir di sini adalah bagian color. Dan di bagian color ini biasanya di bagian backgroundnya ya teman-teman ya. Ini color backgroundnya. Nah, kita bisa ganti backgroundnya seperti ini. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau bagian transparan, ini backgroundnya akan hilang teman-teman. Dan kalian juga bisa pilih image size. Image size misalnya dari 1:1 dari yang sudah ditetapkan di sini. Dari Facebook cover art, YouTube thumbnail. Kalau kalian yang minat dengan menjadi YouTuber, kalian bisa pilih YouTube thumbnail, yaitu 16:9. Dan kalian bisa cari-cari di Google, yaitu rasio yang
aspek rasio yang cocok untuk foto kalian kayak gitu ya. Nanti diisikan di bagian width dan juga height. Nah, di sini ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Setelah udah kalian pilih oke. Nah, kayak gitu. Untuk image ini bawaan dari Pixellab-nya ya. Nah, kayak gini yaitu background dari bawaan Pixellab. Tapi aku nggak pernah pakai itu ya teman-teman ya. Nah, from gallery ini sama aja, yang ada di plus dan from gallery ini sama aja. Tapi kalau from gallery yang ada di sini itu adalah menyesuaikan rasio yang ada di foto kalian. Jadi otomatis kalau kalian pilih rasio yang ada di sini, otomatis rasionya itu kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau from kamera kalian akan otomatis foto langsung di kamera. Nanti akan muncul kamera kalian kayak gitu. Nah, itu adalah fitur-fiturnya, dan ini yang terakhir yaitu rotasi pada backgroundnya. Nah, kayak gini. Dan ini adalah bayangan yang udah aku jelasin tadi, sama ya teman-teman ya. Oke ya, kayak gitu untuk fitur-fiturnya. Kalau kalian ingin menyimpan fotonya, kalian pilih bagikan yang ada di sini dan kalian pilih save to gallery. Nah, kayak gitulah caranya ya. Gampang banget ya teman-teman ya. Untuk pemula aja nih teman-teman. Ya, mungkin ini udah panjang banget, kita langsung aja ke outro-nya aja. Let's go. Oke teman-teman, mungkin segitu aja untuk video kali ini untuk cara mengedit foto di Pixellab untuk yang pemula. Nah, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Jika ada pertanyaan langsung aja di kolom komentar. Saya Ferry Pradana dari channel Ferry Pradana. Ditunggu video selanjutnya. Bye.